apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya saya bilang itu kan rentetan banyak terhadap kebijakan-kebijakan 10 tahun, terhadap keputusan-keputusan penetapan pejabat, terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Dan ini bukan muatan hukum lagi, udah beyond the law, ya udah beyond the politics. Dan ini harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo himself. Baru kita semua oke, karena beyond the law. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Karena ya memang bolanya ada di Prabowo, karena kalau ini akan diputar-putar jadi permainan nggak jelas saja. Kan akhirnya jadi kalau bisa diputar-putar dengan pasal-pasal ini kan penzoliman. Mau sampai kapan? Dan pengangkatan menteri diangkat oleh Presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak bakal tidak sah. Mau berapa banyak lagi orang yang... Dan saya kira mudah-mudahan ya penduduk Indonesia sudah tidak mau lagi mentolerir ada orang-orang yang dipenjara karena begini, karena kasus ini lagi menyampaikan kebenaran, makan korban lagi begitu ya. Cukup Bambang Tri sama Gus Nur begitu. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Pelaporan Bapak di sini. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Jadi kita hari ini memang memberikan satu pandangan hukum agar, mohon maaf, bapak-bapak di kepolisian jangan disetir saudara Jokowi. Kenapa? Kalau nanti sampai muncul panggilan, yang muncul pasalnya ada pasal 32, 35. Jadi mohon maaf, Pak Prabowo harus tersinggung, berarti negara ini masih dikendalikan oleh saudara Jokowi kepolisian. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, bisa menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Kalau itu sudah dipastikan palsu oleh Dr. Rismond Sianipa, top, dan juga dianalisis oleh Roy Suryo di ILC, saya lihat dengan jelas, juga Dr. Tifa dengan bahasanya yang khas dari beliau juga menguak ketidakbenarannya. Secara ilmiah, ya penelitian kami itu udah selesai. Kami udah bisa menyatakan secara ilmiah mengenai keaslian
atau ketidakaslian dari atau keaspalan dari proses kelulusan seseorang yang bersangkutan itu. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ini kasus akan selesai kalau harapan kita cocok nggak dengan fakta yang bakal dilakukan. Kalau harapan kita cocok, artinya gini, harapan kita sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kan kepengennya adalah Pak Jokowi menyampaikan ijazah saya ini loh. Itu nggak mungkin. Ya, nggak, artinya kan itu. Nah, ketika itu tidak mungkin, maka kita akan menghadapi kasus ini sampai kiamat. Orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, nggak bisa. Nah, kenapa kemudian kita tidak menggunakan primary evidence itu adalah kita belum nemu ijazahnya. Yang kita sesalkan adalah kenapa pada tanggal 15 April itu dia tidak memperlihatkan kopi yang dimiliki oleh UGM. Tidak berani atau? Iya, dia mengatakan itu untuk ijazah itu lagi-lagi nih Prof nih. Ya. Besok saja ketika ketemu yang bersangkutan gitu ya. Ya, jadi memang mereka tidak punya etikat baik untuk memperlihatkan persis sama dengan ketika si Pak Sigit Sunarto memperlihatkan kepada Kompas. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Skripsi misalnya. Kenapa kan orang-orang kan pada tanya, lu kok dulu ijazah kalau ada ke skripsi? Justru itu karena kemudian barang yang kita dapatkan secara langsung dari tangan resmi UGM. Dari wakil rektor, ada 2 wakil rektor loh, ada dekan, ada juga ketua senat profesor guru besarnya di kehutanan. Itu adalah skripsi itu. Kalau skripsi itu dinyatakan bukan alat bukti yang asli atau kata salah satu lawyernya, wah itu kan kopi. Tapi yang diletakkan di kampus, apalagi di Universitas Gadjah Mada, apalagi yang diserahkan oleh para wakil rektor, itu primary evidence. Hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh, sudah benar tuh UGM. Satu lagi ya, tidak pernah ada bukti itu digelar pada pertemuan tanggal 15 itu. Bohong. Ya, bohong. Kalau UGM bilang itu digelar, itu hanya naratif saja. Hanya omon-omon saja. 1 jam loh kita. Kalau ini nggak diteruskan sebenarnya yang rugi saudara Jokowi sendiri. Kalau beliau nggak ada ruginya, nggak ada masalah. Beliau nggak bermasalah ijazahnya, justru yang berkepentingan untuk membersihkan reputasi ijazah palsu itu adalah saudara Jokowi. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir-butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar, pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah pengadilan negeri itu.
Oh, enggak. Tapi ingin menunjukkan kepada masyarakat ini ada ujungnya ini loh. Ada ujungnya ini. Enggak, tapi kalau dari sisi evidence dia habis gitu loh. Jadi saya menyayangkan kalau dia mau mati-matian mempertahankan. Enggak, pasti cari cara yang lain, mempidanakan atau melakukan kriminalisasi dengan cara yang lain. Terus kemana dong? Nggak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatausahaan negaraan. Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Tapi seandainya ini kita berhayal, seandainya proses hukum ini beneran gak dibelokkan ke kasus aneh-aneh Sarah kayak ke Gus Nur, kalau beneran kasus ijazah palsu, UGM harus dihadirkan. Saksi kunci UGM. Saksi kunci UGM kan. Saya berangkat dari pengalaman yang di Surakarta ya. Itu kan yang dipersoalkan hanya SD sampai SMA tanpa UGM. Itu seluruh kepala sekolah dipanggil, guru-gurunya dipanggil. Nah, kalau kasus ini naik, ya berarti UGM harus mempersiapkan siapa nanti yang ngomong atas nama UGM untuk membela saudara Jokowi ini. Makanya saya bilang tadi, bagus kasus ini, lanjutkan. Kami menunggu gitu loh. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan saya lihat di TikTok, seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya, kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Biar ini tuntas gitu loh. Setidaknya kalaupun tidak tuntas pada putusannya, tuntas dalam sisi prosesnya. Orang jadi tahu semuanya di prosesnya. Karena orang kadang-kadang kan nggak berharap pada putusannya. Nggak, saya kesampingan dulu. Kenapa? Karena setidaknya ketika ada proses, kita jadi tahu apa sejatinya yang terjadi. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Mas Husin, Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo seandainya ini dibiarkan menggantung aja, lama-lama bosan juga loh orang ngomongin ijazah palsu. Sampai saat-saat akhir di masa jabatan misalnya, dalam masa istilah Mas Zainal Arifin Mukhtar itu masa lemdak. Masa lemdak itu masa bebek lumpuh. Di mana presiden itu sudah tidak lagi menjadi presiden karena sudah terpilih yang baru, cuma menunggu pelantikan itu lemdak namanya. Nah, belakangan ini di masa demisioner, gitu. Di masa demisioner banyak sekali kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian mengikat presiden baru. Orang protes, terus presiden baru apa dong? Nah ini kalau mau diatur oleh undang-undang kepresidenan boleh juga. Dicoba nanti. Kalau di masa lemdak, begitu presiden baru diumumkan terpilih, tinggal nunggu 3 bulan pelantikan. Apa yang boleh dilakukan oleh presiden lama? Apa yang tidak boleh dilakukan? Diatur juga boleh. Masa-masa itu. Ya. Misalnya tidak boleh membuat keputusan strategis. Kan bisa saja loh. Gini loh. Yang kemarin saya bayangkan. Kenapa saya itu sesudah pengumuman MK pemilu bahwa Prabowo Gibran menang sebagai orang hukum, saya katakan ya sudah, dia menang, saya mengakui dan saya mengucapkan selamat. Silakan laksanakan tugas ini dengan baik. Legowo. Tetapi sampai dengan pelantikan 20 Oktober, saya terus berteriak. Banyak abuse of power yang dilakukan oleh presiden. Dan yang saya takut itu, ini 20 Oktober kan. Ini belum dilantik nih. Presidennya udah nunggu di sini. Bisa saja sehari sebelum pelantikan dia mengeluarkan dekret bahwa pemilu yang kemarin saya anggap tidak sah karena saya lalai melaksanakannya. Oleh sebab itu tidak jadi pelantikan presiden, saya perpanjang lagi. Bisa.
Saudara akan mengatakan, Pak, dekret kan tidak dikenal di dalam tata hukum. Memang tidak dikenal di mana-mana. Tetapi dalilnya, setiap kekuasaan yang diperoleh dan efektif ditaati, tidak bisa dilawan, itu mengikat. Tahu bukunya Hans Kelsen, The Pure Theory of Law. Itu kata ini, revolusi dan pemberontakan yang menang, perlawanan terhadap konstitusi yang menang itu menjadi hukum baru kalau bisa efektif dipaksakan kepada rakyatnya. Ini teorinya. Bukunya jelas dan prakteknya jelas. Saya katakan, Pak, apakah kita nih pelanggaran kepemerintahan kita nih dibentuk tidak melanggar konstitusi? Iya, melanggar konstitusi. Mari saya tunjuk. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, kemerdekaan itu melanggar konstitusi yang berlaku ketika itu. Apa itu? Konstitusi Kerajaan Belanda, pasal 2 menyatakan Kerajaan Belanda meliputi Nederland, Hindia Belanda, dan Suriname. Hindia Belanda itu Indonesia. Konstitusi itu berlaku. Tapi konstitusi seperti itu dilawan oleh Bung Karno. Kita langgar aja konstitusi ini. Ayo kita merdeka. Bung Karno dapat patukan rakyat. Rakyat mentaati secara efektif. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Bung Karno itu sah menjadi konstitusi baru. Atau dasar konstitusi baru. Kan melalui pemberontakan. Karena sah. Apa? Efektif. Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59. Itu jelas melanggar konstitusi. 5 Juli tahun 59 Bung Karno 1 membubarkan konstituante. Tidak boleh menurut konstitusi. Kok konstituante dibubarkan? Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Konstituante dibubar. Tidak boleh dilakukan oleh presiden. Karena yang menempatkan memberlakukan Undang-Undang Dasar itu konstituante. Bukan presiden, malah dibubarkan konstituantenya. Pada waktu itu kan pemberontakan. Tapi Bung Karno menang pemberontakan juga kali ini. Kenapa rakyat setuju kalau Bung Karno tidak melakukan itu, Indonesia ini kacau balok. Maka keluar fatwa Mahkamah Agung ketika itu bahwa yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah untuk menyelamatkan negara. Dalilnya salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Boleh konstitusi dilanggar kalau untuk menyelamatkan rakyat. Itu dalilnya. Itu yang kemudian dipakai oleh Wiryono Projodikoro. Bung Karno mengeluarkan dekret sah karena dia ingin menyelamatkan rakyat. Selesai. Presiden Soeharto memerintah Orde Baru. Apa itu? Melanggar konstitusi juga. Masa kekuasaan katanya dialihkan melalui Super Semar? Nah bisa kok kekuasaan dialihkan melalui Super Semar. Nah bisa. Pelanggaran konstitusi. Lalu direkayasa agar itu disahkan. Jadi 66 sampai 67 dia melakukan kekuasaan secara melanggar konstitusi. Tapi itu dianggap sah. Karena apa? Rakyat setuju pada waktu PKI bubarkan. Kalau tidak ada Pak Harto, PKI tidak bubar. Kita dukung. Sah meskipun melanggar konstitusi. Dalilnya apa? Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah konstitusi yang tertinggi. Lebih tinggi lagi dari konstitusi. Nah itulah filosofi tertinggi dari kedaulatan rakyat itu. Makanya saya katakan, loh kalau nanti sebelum tanggal 20 Oktober kemarin, saya terus nyerang tuh ke pemerintahan Pak Jokowi sampai 20 Oktober, saya serang tuh. Apalagi sesudah mau melanggar putusan MK itu saya lawan. Saya khawatir sebelum dilantik Pak Prabowo itu sudah diambil kekuasaannya. Bisa saja toh. Kita curiga begitu. Tapi begitu Pak Prabowo dilantik, ya saya berhenti. Sampai sekarang saya tidak pernah nyerang Pak Jokowi lagi. Udah selesai. Yang penting Pak Prabowo dilantik agar negara ini stabil. Karena ada alasan. Menyelamatkan rakyat itu bisa melanggar konstitusi. Nah itu bisa diatur nanti. Di rancangan undang-undang kepresidenan. Di masa lemdak itu apa yang boleh dilakukan oleh seorang presiden. Atau sesudah
sesudah selesai, lalu tiba-tiba terbukti ada kesalahan administratif, ada apa, diatur juga di sini. Agar tidak dicampur aduk antara masalah ketatanegaraan, masalah pidana, dan masalah administrasi negara.